Lokal Media Summit 2025, menjelajahi masa depan media berkelanjutan di Indonesia. Sempat buron, pelaku curanmor asal Jeneponto ditangkap tim Resmob Bantaeng. Ayah di Goa Ruda paksa anak kandung sejak SD, kini ditangkap polisi. API harap 3 BUMT baru dorong kenaikan dividen Makassar. Lokal Media Summit, LMS, 2025, forum tahunan terbesar bagi media lokal dan skala kecil di Indonesia, secara resmi dibuka hari ini di JW Marriott Hotel, kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Agenda yang diselenggarakan oleh Suara.com selama 2 hari, mulai Selasa Rabu, 7 hingga 8 Oktober 2025, mengusung tema, Unlocking Local Capital, Building Sustainable Media Market in Indonesia, menyoroti urgensi inovasi model bisnis, keterlibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pasar media yang berkelanjutan di tengah disrupsi digital. Pemimpin redaksi Suara.com, Suarjono, dalam sambutan pembukaannya, menggarisbawahi tantangan luar biasa yang dihadapi media lokal saat ini. Ia menambahkan bahwa munculnya kecerdasan buatan, AI, dan pergeseran preferensi audiens ke media sosial telah mengubah lanskap konsumsi berita secara drastis. Suarjono berharap LMS 2025 akan menjadi wadah yang bermanfaat untuk masa depan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti penggunaan AI yang semakin masif di industri media global, termasuk di Global South, dengan 31% penggunaan AI sudah digunakan oleh industri-industri media untuk produksi berita. Tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng akhirnya berhasil meringkus buronan terakhir kasus pencurian kendaraan bermotor, curanmor, lintas provinsi bernama Ruslan, 30. Ruslan ditangkap setelah polisi berhasil melumpuhkan rekannya, seorang residivis curanmor bernama Ikca, 26, di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat 3 Oktober sekitar pukul 13.30 WITA. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penangkapan Ruslan yang berprofesi sebagai supir ini merupakan kelanjutan dari pengembangan kasus curanmor yang menimpa karyawan honorer, Darmi, di Desa Baruga, Bantaeng, pada 26 September 2025, dengan kerugian mencapai 23 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, tim Resmob yang dipimpin oleh Kanit Resmob Aibda Sabil, mendalami kasus ini hingga berhasil mengungkap dan meringkus Faisal alias Ikca, pada 3 Oktober 2025. Usai ditangkap, Ikca menyebut Ruslan sebagai rekannya saat beraksi. Pada Selasa 7 Oktober 2025 sekitar pukul 00.15 WITA, tim Resmob Bantaeng akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Ruslan di rumah salah satu kerabatnya di Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Jeneponto. Selanjutnya, tim segera bergerak cepat berkoordinasi dengan tim Resmob Pegasus Polres Jeneponto untuk melakukan penangkapan hingga akhirnya berhasil mengamankan Ruslan tanpa perlawanan. Setelah itu, Ruslan digiring ke kantor Polres Bantaeng untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia pun mengakui secara penuh perbuatannya. Seorang pria berinisial AG, 45, warga Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ditangkap pihak kepolisian setelah diduga melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri yang kini berusia 17 tahun. Kapolres Goa, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman membenarkan penangkapan tersebut. Kasus ini terungkap setelah korban berinisial NR, 17, memberanikan diri melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Goa bersama rekannya. Saat ini, pelaku AG telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Goa. Dalam pemeriksaan awal, pelaku AG mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengaku telah melakukan tindakan itu secara berulang kali sejak tahun 2016, ketika korban masih berusia 11 tahun. Waktu itu anak saya berusia 11 tahun, dan saya melakukannya berulang kali hingga anak saya berusia 17 tahun, ungkap pelaku di hadapan penyidik. Dalam keterangannya, pelaku juga mengakui kesalahannya. Saya hilaf dan menyesal, saya tidak tahu harus bagaimana lagi, tutup AG. Pengakuan pelaku ini kini menjadi dasar bagi penyidik untuk memperkuat bukti-bukti di lapangan. Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku dan korban untuk mengungkap seluruh kronologi kejadian. Tim penyidik masih terus mendalami kasus ini,
termasuk motif dan rentang waktu kejadian, jelas AKP Bahtiar. Bahtiar menuturkan, kejadian tersebut telah berlangsung berulang kali, berdasarkan keterangan korban dan pelaku. Mengenerate revenue mereka, sehingga kita berharap dengan hadirnya direksi ini mampu memberikan sumbangsi terhadap tata kelola perusahaan yang outputnya adalah memberikan dampak dari hasil tata kelola itu, sehingga kita bisa pemerintah kota bisa bersama-sama dengan mereka untuk memaksimalkan pendapatan di setiap perusahaan yang ada. Nah, ini kita mau kasih besar. Jadi setelah itu saya akan panggil untuk kita duduk sama-sama memastikan target-target yang akan diberikan secara realistis. Artinya target itu akan diberikan ketika kita bisa tahu seperti apa potensi yang mereka miliki. Dari potensi itu kita akan bedah untuk menentukan target-target yang ada di situ, sehingga kelengkapan personil yang ada di struktur ini bukan hanya pelengkap, tetapi harus masing-masing memberikan kontribusi kepada perusahaan di setiap posisi yang ada. Ada range waktu mungkin untuk posisinya? Ya, pasti saya akan kasih waktu paling lama 3 bulan untuk kita duduk sama-sama melihat potensinya, seperti apa struktur keuangan yang mereka punya, apa yang menjadi persoalannya, supaya kita bedah untuk membuat satu kesepahaman dengan pemerintah kota, supaya ini yang menjadi guidelines ini yang harus dikejar dulu.